Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitriana, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 121, kelompok 4, NDH 14. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai Learning Journal agenda pertama, yaitu materi wawasan kebangsaan dan analisis isu kontemporer. Untuk tugas e-jurnal agenda 1 kali ini, saya akan membahas terkait wawasan kebangsaan. Pembelajaran kali ini bisa dikatakan sangat menarik karena ini kesempatan kita untuk memaparkan versi kita masing-masing tentang apa itu wawasan kebangsaan dan bagaimana menganalisis isu-isu kontemporer yang terjadi di lingkungan kerja, baik itu di lingkungan bermasyarakat dan lain-lain sebagainya. Pelatihan ini membekali kita dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental, bagaimana menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional, di mana kita sebagai abdi negara, pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak kalah menarik dari agenda kali ini adalah kami diampuh oleh pemateri yang sangat baik, cantik, dan berpengalaman, yaitu Ibu Dr. Aspina SPD, FPD. Baik, saya akan mereview sedikit materi terkait apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Adapun indikator dalam materi ini adalah kita diharapkan setelah mempelajari ini, peserta pelatihan mampu menjelaskan sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar, dan bendera, bahasa, serta lambang negara. Apalagi terkait lagu kebangsaan Indonesia. Nah, selanjutnya terkait wawasan kebangsaan, di sini ada poin nilai-nilai bela negara. Nah, diharapkan dengan mempelajari nilai-nilai bela negara ini, peserta pelatihan mampu menjelaskan sejarah bela negara, bagaimana bentuk ancaman-ancaman yang dihadapi oleh negara, bagaimana menanggapi isu-isu dan kewaspadaan dini, serta apa pengertian bela negara, nilai dasar dalam membela negara, bagaimana pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pekerjaan, dan memahami indikator-indikator nilai dasar bela negara serta aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Nah, untuk penugasan kali ini, saya akan mereview sedikit terkait tugas perencanaan aksi bela negara, di mana ini merupakan pemaparan bentuk-bentuk aksi di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pendahuluan, kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara. Adapun contoh-contoh aksi nyata terkait indikator yang pertama yaitu cinta tanah air. Di sini saya mengangkat bagaimana kita mampu mencintai, menjaga serta melestarikan lingkungan hidup. Adapun contoh aksi yang nyata yang perlu kita lakukan misalnya dengan melakukan penghijauan, merawat tanaman yang ada sekitar halaman, membuang sampah sesuai aturan. Selanjutnya, aksi nyata selanjutnya adalah bagaimana untuk cinta tanah air, bagaimana menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Aksinya itu dalam bentuk memberikan apresiasi hasil karya mahasiswa dalam produk MBKM. Seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana kita mampu menggunakan produk dalam negeri. Adalah contoh kecil, menggunakan batik,
mengangkat dan memperkenalkan potensi daerah yang dihasilkan oleh produk UMKM daerah. Selanjutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Aksinya ini aktif sebagai simpatisan dalam lembaga pemerhati lingkungan hidup, di mana dalam aksi tersebut kita melakukan sebuah pendampingan terhadap warga yang berada di kawasan hutan lindung. Poin selanjutnya adalah untuk indikator kesadaran berbangsa dan bernegara. Adapun bentuk aksi nyata yang bisa dilakukan adalah misalnya yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Aksinya seperti hadir tepat waktu dalam proses belajar. Sebagai dosen, kita aktif dalam proses penelitian dan PKM. Bagaimana menciptakan suasana kerja yang harmonis dalam lingkungan kantor. Nah, aksi selanjutnya adalah bagaimana menghargai dan menghormati keanekaragaman, suku, agama, ras, dan antar golongan. Salah satu bentuk kecil yang harus kita terapkan misalnya tidak memilih teman dalam bergaul dan bermasyarakat, menyapa semua mahasiswa dan rekan baik yang sebagama maupun berbeda agama dan budaya. Selanjutnya adalah aksi ketiga, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kecil nih, menggunakan helm saat berkendaraan, membayar pajak, serta contoh lain nih yang paling sederhana mungkin kita menggunakan surat izin mengemudi ketika berkendara. Selanjutnya adalah indikator ketiga, setia kepada Pancasila. Adapun bentuk aksi nyatanya, misalnya yang pertama, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, mengikuti kegiatan beribadah dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, aksi kedua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk sila pertama, beribadah sesuai kepercayaan, toleransi dalam beragama, musyawarah mencapai mufakat dalam forum, gotong royong sebagai simbol persatuan. Selanjutnya adalah yang ketiga, memahami nilai-nilai Pancasila sehingga tidak mudah terprovokasi oleh paham radikal yang berpotensi memecah bangsa dan ideologi negara. Selanjutnya adalah indikator keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini aksi nyata, misalnya dengan rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya. Kedua, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk berkepentingan bermasyarakat, dan kemajuan untuk bangsa negara. Aksi kecil yang mungkin bisa kita terapkan misalnya bagaimana menjadi ASN yang profesional. Selanjutnya yang ketiga adalah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum. Misalnya salah satunya memahami regulasi kenaikan harga BBM, penggunaan BPJS. Misalnya selanjutnya contoh kecil ya, hibah jalan untuk pelebaran jalan misalnya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, indikator terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Di sini contoh aksi nyatanya bagaimana kita harus menjaga kesehatan sehingga memiliki fisik dan mental yang baik, mengikuti kegiatan senang dan melakukan olahraga setiap pagi. Selanjutnya adalah untuk kesehatan mentalnya atau pikiran, mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri, seminar-seminar motivasi diri, parenting, dan pelatihan lainnya. Baik, sekian pemaparan saya terkait agenda pertama untuk hari ini. Sampai jumpa di agenda-agenda selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.